Oke, kita mulai ya. Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya. Untuk di sini untuk praktik manajemen rantai pasok agribisnis. Untuk mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis ini ada 3 ya sebenarnya. Pertama itu ada tugas 1. Tugas 1 itu pada sesi ketiga kemarin. Sedangkan untuk praktek unit 1 pada sesi kelima dan praktek unit kedua itu ada pada sesi ketujuh. Di mana untuk praktek unit 1 ini kita akan bahas mengenai analisis model distribusi dan transportasi. Sedangkan praktek unit 2 kita akan bahas mengenai analisis persediaan bahan baku ya. Nah, untuk praktek unit 1 itu Bapak Ibu harus terjun ke lapangan untuk mengambil data baik dari produsen sampai ke konsumen akhirnya. Tetapi Ibu hanya dianjurkan untuk secara lokal di tempat tinggal Ibu masing-masing. Sedangkan untuk praktek unit 2 diarahkan untuk ada data tersendiri nanti dibagikan. Nah, nanti data itu akan dianalisis dijadikan sebuah laporan. Untuk tahapan persiapan praktek unit 1 itu pertama itu Ibu pembuatan izin ya, surat izin. Nah, nanti Ibu bisa membuat surat izin di UT masing-masing lokasinya. Sedangkan yang kedua itu mengkaji terhadap usaha agribisnis. Nah, sebelumnya bisa dengar suara saya ya, dengan jelas. Bisa, oke. Yang kedua tadi saya ulangi, mengkaji terhadap usaha agribisnis unggulan di tempat tinggalnya masing-masing. Nah, jadi nanti Bapak Ibu mungkin sudah mencari objek sebagai prakteknya tersendiri, baik dari mengenai UMKM di bidang pertanian atau perikanan ataupun peternakan, baik dalam bentuk olahan ataupun dalam bentuk dari perikanan, misal perikanan yang dari bahan mentahnya. Tetapi nanti Bapak Ibu akan menanyakan dari proses produsen itu sendiri dari awal sampai dia pengolahan dan tahap akhir, yaitu dari penjualan ke konsumen akhirnya. Mungkin dari Bapak Ibu sudah ada judulnya, nanti kita akan diskusikan mengenai objek dari masing-masing Bapak Ibu yang sudah tentukan. Dan yang selanjutnya itu yang keempat, lakukan pengamatan observasi awal. Di mana kemarin itu sudah saya anjurkan pada Bapak Ibu untuk melakukan pengamatan observasi ya. Digunakan apa untuk observasi awal ini? Biar Ibu tahu apakah objek dari praktek Bapak Ibu nanti bisa digunakan sebagai objek praktik. Di mana dilihat dari berapa lama usaha ataupun dari UMKM itu sendiri berjalan. Sedangkan untuk aliran keuangannya dan juga mengenai pegawainya juga biasanya. Dengan kelima, sepakati jadwal praktek dan wawancaranya. Jadi Bapak Ibu bisa sepakati jadwal praktek dan wawancaranya. Setelah mengobservasi tadi, sepakati dulu untuk ke lokasinya kapan, apakah dari pihak UMKM ataupun dari tempat objek Bapak Ibu mau dilakukan praktek itu bisa diwawancaranya kapan. Setelah sepakati jadwal, mungkin nanti akan ada jadwal yang kedua untuk melakukan wawancara lanjutan. Setelah melakukan proses ini nanti, Ibu bisa menyusun membuat laporannya dengan membuat tabulasi terlebih dahulu untuk dianalisis menjadi suatu laporan utuh. Di mana untuk analisis model distribusi dan transportasi itu kita identifikasi mengenai ada 5 ya, pemasok, produksi, distribusi, pengecer, dan konsumen akhir. Nah, untuk rantai pasok agribisnis itu kan bisa bermacam-macam.
Nah, misalnya nih kita mau menganalisis pada rantai pasok beras. Nah, biasanya dari petani ya, petani padi nanti sebagai pemasok. Nah, berapa pasokannya biasanya itu bisa dialirkan ke siapa? Nah, yang selanjutnya itu biasanya ke tengkulak atau pengepul. Nah, pengepul itu juga biasanya bermacam-macam. Bisa pengepul dari tingkat desanya atau pengepul di tingkat kecamatan sampai ke tingkat kabupaten dan kota. Nah, kalau sampai ke kota itu biasanya sampai keluar kota, bisa keluar negeri kalau sudah ada eh, untuk objeknya itu yang lebih dominan digemari oleh konsumennya sendiri. Nah, setelah pemasok tadi sebagai petani padi itu lanjut ke pengecer. Nah, pengecer itu sebagai produksi biasanya. Nah, bisa mengolah dia. Nah, setelah produksi nanti dia ada distribusi. Setelah pengecer tadi atau pengepul, dia masuk ke distribusi, itu tempat pengelolaannya bisa UMKM. Nah, UMKM itu bisa juga misalnya dia mengelola beras menjadi padi, menjadi beras, ataupun dia mengolah bahan jadi yang lain. Bisa beras diolah menjadi tepung, itu distribusi. Nah, setelah distribusi tadi, dia akan mengecerkan kembali kepada eh, rantai pasok lanjutannya, yaitu pengecer. Nah, pengecer ini bisa pengecer langsung ke konsumen atau dia pengecer lewat agen-agen yang lain sampai ke tangan konsumen akhir. Jadi bisa bermacam-macam. Bisa pemasok langsung ke konsumen akhir, dari petani padi langsung ke jual konsumen akhir, ataupun bisa jadi pemasok lewat produksi dari pengolahan ke konsumen akhir, bisa juga misalnya pemasok ke distribusi ke konsumen akhir. Nah, itu berbagai macam rantai pasok yang akan dilakukan nantinya. Nah, setelah kita melihat rantai pasok ini tadi di saat kita wawancara kepada eh, lapangan, di lapangan itu akan ketemu nanti gimana proses ataupun gimana alur terjadinya rantai pasok dari objek padi tadi, dari petani padi sampai ke konsumen akhir. Konsumen akhirnya siapa? Mungkin konsumen akhirnya itu sebagai keluarga ataupun dalam rumah tangga. Biasanya kan kalau padi kan dari petani padi sampai ke pengecer ataupun ngambil dari tengkulak sampai pengolahannya sampai ke konsumen akhir diolah menjadi bisa jadi nasi, itu seperti itu. Nah, atau bisa sebelum ke rumah tangga untuk diolah menjadi makanan pokok yaitu nasi tadi, itu bisanya diolah juga ke tempat makan atau hotel misalnya atau ke kafe. Nah, itu. Untuk selanjutnya itu konsep model distribusi. Nah, sama halnya seperti dari petani padi sampai konsumen akhir tadi, itu berbagai macam ya jenis konsep modelnya. Pengiriman langsung. Pengiriman langsung itu misalnya dari petani padi sampai konsumen akhir tadi. Pengiriman langsung melalui produk transit, distribusi produk melalui agen distributor, distribusi melalui pendekatan produk ke konsumen melalui penyimpanan distributor, dan terakhir itu distribusi dengan pengambilan langsung oleh konsumen. Ada 5 ya jenisnya. Nah, ini mungkin tadi untuk langkah-langkah Bapak Ibu untuk ke lapangannya. Nah, sedangkan ini saya akan menjelaskan setelah Bapak Ibu ke lapangan itu apalagi yang harus dilakukan. Nah, itu harus melakukan pembuatan laporan akhir. Nah, di mana untuk pembuatan laporan akhir itu ada di panduan. Dan tapi sini saya rangkum sedikit biar memperjelas gimana langkah-langkahnya. Nah, untuk pembuat laporannya itu ini sama ya untuk laporan di praktik unit 1 dan praktek unit 2. Nah, hanya saja untuk judulnya yang berbeda. Nah, untuk format lapornya itu Bapak Ibu nanti diketik pada kertas A4 dengan spasi 1,5, untuk halamannya 5 sampai 10 halaman. Itu di luar lampiran ya Bapak Ibu ya. Nah, lampirannya nanti bebas dia. Yang penting dari bab 1 pendahuluan sampai ke kesimpulan itu 5 sampai 10 halaman gitu. Yang kedua, laporan diunggah ke laman tutorial online. Bagi mengikuti tutorial ya, nanti diunggah semua ke e-learningnya masing-masing.
Kalau untuk praktek unit 1 di sesi 5, nanti jarak waktunya untuk pengumpulan itu agak lama ya. Nanti bisa menyesuaikan saja. Tetapi kalau bisa ibu dan bapak mengumpulkannya itu jangan lewat dari waktu yang sudah ditentukan, karena informasinya kemarin itu nggak bakal ada perpanjangan lagi untuk proses pengumpulan, sehingga bapak ibu juga harus mengumpulkannya pada tepat waktu. Oke, untuk format laporannya sini saya sudah rangkum. Untuk format laporannya, pertama itu koper ya, kopernya itu sudah di panduan praktikumnya, panduan praktiknya. Nah, di sana sudah ada panduan untuk kopernya seperti apa. Nah, untuk kopernya sendiri nanti ada judul ya. Nah, judulnya itu dibikin studi analisis ya, model distribusi dan transportasi usaha Bapak Ibu atau objek nanti apa. Itu dikasih tahu. Nah, kata pengantar jangan lupa daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Bab satunya di pendahuluan ya. Untuk pendahuluannya itu ada 4 poin. 1.1 ruang lingkup materi yang dipraktekkan. Nah, kalau untuk ruang lingkup materi yang dipraktekkan ini itu ada ini pengertiannya ya. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat ringkasan sedikit mengenai model distribusi dan transportasi dalam manajemen rantai pasok agribisnis. Nanti dijelaskan sendiri, Bapak Ibu dijelaskan ke ruang lingkupnya itu seperti apa, dari proses distribusinya, transportasinya seperti apa. Sudah itu produk yang telah dipesan dibahas semua, dari konsumen dari perusahaan, pengiriman bahan baku ke produksi, pemindahan bahan baku ke departemen lainnya. Nah, jadi di ruang lingkup materi dipraktekkan ini seutuhnya hanya membahas atau mengkaji mengenai analisis model distribusi dan transportasi. Baik juga Bapak Ibu bisa menambahkan sumber-sumber yang relevan ya, bisa berasal dari buku, jurnal, ataupun artikel. Nah, itu. Nah, sedangkan yang selanjutnya itu pada tujuan praktek ya. Tujuannya itu kita untuk menganalisis dan mengidentifikasi model distribusi dan transportasi pada sektor usaha agribisnis, usaha apa kayak gitu. Nah, jadi hanya untuk menganalisis dan mengidentifikasi model distribusi saja dan transportasi pada usaha Bapak Ibu yang akan praktekkan. Sedangkan untuk manfaat itu bagi mahasiswa, praktek analisis ini digunakan apa manfaatnya? Untuk melihat rantai nilai dan nilai tambah. Nah, itu untuk melihat juga atau mengaplikasikan teori yang ada pada pembelajaran pada modul 2 yang ada di BMP. Nah, sehingga nanti bisa memahami konsep secara nyata dan mendalam. Itu bagi mahasiswa. Mungkin bisa ditambahkan nanti bagi usaha atau UMKM itu seperti apa nih? Bagi pemerintah seperti apa? Bisa ditambahkan oleh Bapak Ibu semuanya ya. Sedangkan 1.4 itu lokasi dan waktu pelaksanaan praktek. Nah, kalau untuk lokasi yang Bapak Ibu laksanakan tempat praktek itu di mana? Nanti disebutkan dan dijelaskan juga di sana. Dan juga untuk waktu pelaksanaan prakteknya bisa dibuat dari tanggal kapan sampai tanggal kapan. Bisa juga dari tanggal mulai kita pada sesi ke pertama atau kedua kemarin boleh sampai ke akhir gitu. Nah, untuk lokasinya kalau bisa itu Bapak Ibu jelaskan juga. Kenapa sih Bapak Ibu memilih lokasi, misalnya lokasi UMKM pengolahan keripik ubi misalnya. Nah, kenapa? Mungkin salah satunya alasannya itu di tempat Ibu itu untuk prospek penjualan itu sangat tinggi. Nah, dan itu misalnya nih untuk pendapatan itu sama tinggi atau marginnya itu sangat tinggi nih, ataupun untuk usaha keripik ubi itu dari tahun sekian-sekian sampai tahun sekarang itu udah 25 tahun. Jadi perkembangannya itu tidak pernah putus dan itu layak untuk diteliti. Mungkin bisa dikasih sedikit apa argumentasi dari Bapak Ibu memilih lokasi tersebut seperti itu. Setelah
ada mengisi lokasi dan waktu pelaksanaan praktek, itu kita masuk ke bab 2. Bab 2-nya itu apa? Metodologi prakteknya. Untuk metodologi prakteknya ini hanya 3 poin. Yang pertama itu metode pelaksanaan praktek. Nah, untuk metode pelaksanaan praktek itu Bapak Ibu cukup untuk membuat ataupun mencantumkan apa saja sih sarana yang digunakan, instrumen yang digunakan apa saja, sumber daya yang dimanfaatkan itu apa saja. Sarana misalnya nih, sarana yang digunakan itu metode bisa handphone, bisa pun kamera, dan lain-lain. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya itu misal ATK. ATK perlengkapan itu apa saja sih yang digunakan? Nah, nanti atau misalnya ATK itu misalnya alat tulis, buku. Nah, bukunya itu misalnya sebagai penulisnya, pena, pensil, dan lain sebagainya. Lainnya. Nanti disebutin semua ATK-nya dan perlengkapan daftar periksanya itu. Baik tadi ya, buku, pena, pensil, dan lain-lain yang digunakan selama proses prakteknya. Sedangkan yang ketiga itu data dan dokumen pendukung sesuai poin yang dianalisis. Misalnya nih, kuesioner yang digunakan. Kan kuesioner itu sudah ada di panduan praktek, baik dari pertanyaan ke produksi, pemasok, sampai konsumen akhir. Itu semuanya ada di panduan ya. Nanti bisa diambil di sana, ataupun Bapak Ibu bisa menambahkan dari jurnal ataupun artikel. Ibu melakukan wawancara itu pasti berpatokan sama kuesioner. Nanti kuesioner itu bisa dibuat juga data dan dokumen pendukung pada saat praktek itu menggunakan kuesioner, di mana kuesioner ini terdapat untuk menanyakan atau melihat bagaimana proses distribusi dan transportasi pada rantai pasok ataupun dari produsen ataupun produksi tadi sampai ke konsumen akhir, seperti itu. Yang keempat itu pihak yang terlibat dalam kegiatan agribisnis ataupun dalam kegiatan praktek ataupun objek yang Bapak Ibu teliti ataupun sedang lihat, itu baik misalnya dari petaninya ataupun kelompok tani yang terlibat ataupun koperasi pertaniannya, itu mungkin bisa ditanyakan, baik itu dari tadi ya, pedagang besar, dari pedagang kecil. Biasa pedagang besar itu biasanya di tingkat apa? Tingkat kabupaten ataupun kota. Sedangkan yang kecil itu biasanya di tingkat pedesaan. Hingga pelaku pengolahannya. Pelaku pengolahan itu biasanya MKM biasanya yang terlibat. Oke. Selanjutnya itu pada 2.2 ya, langkah-langkah praktek. Nah, untuk langkah-langkah praktek ini sendiri, yang pertama itu menentukan satu jenis produk agribisnis. Mungkin Bapak Ibu sudah menentukan apa objek dari yang akan dilakukan nanti, ataupun sudah tahu objeknya dalam praktek ini. Intinya berkaitan sama UMKM baik daripada sektor pertanian, perikanan, ataupun peternakan maupun hasil olahannya. Yang kedua itu kajian distribusi dan transportasi produknya, bisa mencakup alur pergerakan produk dari produsen hingga konsumen akhir, melihat efisiensi transportasi serta kendala yang dihadapi dalam rantai pasok. Nanti ditanyakan dari produsen sampai konsumen akhir, rantai pasoknya itu, baik misalnya produsen nih ditanyain untuk transportasi untuk ke misalnya distribusi ataupun ke rantai pasok yang pengecer, itu melalui apa? Mungkin dia melalui alat transportasi darat, bisa sepeda motor ataupun sepeda, ataupun bisa menggunakan mobil. Nanti bisa ditanya untuk alat transportasinya, karena untuk alat transportasi itu akan mempengaruhi operasional pembiayaannya, itu mempengaruhi nanti jarak itu akan mempengaruhi dalam pembiayaannya juga, sehingga akan mempengaruhi efisiensi dalam transportasi dan distribusi dari produsen sampai ke konsumen akhir. Sedangkan untuk poin selanjutnya itu
eh, pembahasan ya. Nah, untuk pembahasan ini Bapak Ibu nanti akan membahas mengenai yang pertama itu bahas langkah-langkah praktek. Nanti bisa dijelaskan kembali untuk langkah-langkah prakteknya itu seperti apa dalam manajemen rantai pasok ini. Misal pertama itu untuk analisis manajemen rantai pasok ini melakukan langkah-langkah awal dengan melakukan observasi terlebih dahulu untuk menentukan objek praktek. Setelah melakukan observasi, dilakukan wawancara yang mendalam kepada pihak produksi, distribusi, sampai ke pengecer dan konsumen akhir. Setelah dilakukan wawancara yang mendalam, dilakukan tabulasi dan pengolahan hasil sehingga terbentuknya suatu laporan praktek manajemen rantai pasok ini. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail lagi nanti atau bisa dijabarkan secara argumentasi dari Bapak Ibu sendiri. Yang kedua itu analisis kajian tentang hasil kondisi model distribusi dan transportasi sesuai dengan produk agribisnis yang sudah dipilih. Nah, nanti dikaji model distribusi dan transportasinya itu seperti apa. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa buat di sana model distribusinya itu. Nah, nanti dibuat seperti apa modelnya. Nanti bisa digambarkan ya. Masukkan juga misalnya gambarnya apa itu. Misalnya dari rantai pasok, itu dari produksi sampai konsumen akhirnya itu seperti apa jalurnya. Nanti bisa dibikin grafik ataupun gambar yang menyatakan bahwa rantai pasok misalnya UMKM keripik ubi kayu itu dari produksi konsumen akhir itu melewati seperti apa, apakah melalui pengecer atau melalui pengepul sampai konsumen akhir itu seperti apa. Nanti bisa dibikin nih seperti apa langkah-langkahnya ataupun sama seperti yang saya contohkan ataupun dibuat di e-learning itu kan ada materi kita yang kedua tentang distribusi dan transportasi. Nah, di situ saya jelaskan juga untuk contoh proses rantai pasok dari produksi sampai konsumen akhir melalui seperti apa. Nah, itu. Sedangkan yang yang ketiga, pemilihan model distribusi yang tepat. Nah, nanti Bapak Ibu milih model distribusi yang tepat itu yang mana. Mungkin kemarin kan sudah ada pada sesi 3 itu tugas. Nah, tugas itu kan sudah tuh mengenai model distribusi yang tepat. Apa kekurangannya nanti, apa kelebihannya. Atau mungkin nanti Ibu bisa menjelaskan mengapa misalnya Ibu memilih rantai pasok yang bagus itu atau model yang tepat itu pada model produksi konsumen akhir secara langsung rantai pasoknya. Kenapa? Mungkin karena tingkat marginnya lebih tinggi daripada rantai pasok produksi ke distribusi ke pengecer konsumen akhir itu lebih kecil, atau misalnya dari produksi ke distribusi ke konsumen akhir itu lebih kecil dari marginnya, sehingga dipilih model distribusi yang tepatnya itu distribusi dari produsen atau produksi ke konsumen akhir seperti itu. Jadi Bapak Ibu bisa menjabarkan sedemikian rupa sesuaikan dengan BMP yang ada. Nanti bisa dijabarkan. Oke. Yang selanjutnya itu pada pembahasan ya. Pembahasan dalam menilai efektivitas model. Efektivitasnya memilih rute transportasinya tadi. Tadi model distribusinya, sedang efektivitasnya sebenarnya hampir sama. Hanya kita menjabarkan saja yang berbeda. Seperti itu. Oke. Selanjutnya itu yang kelima itu pembahasan dalam menilai apakah model distribusi dan transportasi dapat memenuhi waktu pengiriman yang diharapkan. Nah, jadi bisa menjabarkan kembali. Nah, tapinya sebagusnya itu Bapak Ibu tahu nih poin-poin yang di sini. Jadinya itu Bapak Ibu sudah bisa merancang seperti apa nanti saat
wawancara kepada produsennya. Seperti itu. Sedangkan yang selanjutnya itu pembahasan kelengkapan data. Nah, ini hanya menjelaskan ya kelengkapan data yang pada rantai pasoknya itu, dari produksi sampai konsumen akhir itu kelengkapan datanya seperti apa, baik dari saluran informasi, keuangan, ataupun saluran transportasinya seperti apa kelengkapannya itu. Apakah pembiayaannya itu ataupun keuangan itu tercatat atau gimana, itu bisa diuraikan sendiri nanti. Yang kedelapan itu pembahasan apakah model mampu mengantisipasi gangguan seperti keterlambatan, perubahan biaya, atau bencana alam. Nah, ini dari model yang Bapak Ibu pilih tadi, apakah bisa mengantisipasi keterlambatan atau perubahan biayanya atau bencana alam yang terjadi. Ini nanti bisa dijabarkan. Mengapa sih Bapak Ibu memilih model A? Apakah bisa mengatasi dari proses keterlambatan atau perubahan biaya atau bencana alam dari model yang dipilih tadi. Yang terakhirnya itu kesimpulan. Kesimpulan ini Bapak Ibu mengkaji melalui analisis jalur distribusi dan pemilihan moda transportasi yang tepat. Intinya untuk kesimpulan ini Bapak Ibu hanya menyimpulkan hasil pembahasan tadi. Berapa buah tujuan ataupun rumusan masalah itu akan disimpulkan pada disimpulannya. Seperti itu. Daftar pustaka dapat ada referensi BMP, referensi lain yang relevan baik artikel, judul, buku, pada buku atau artikel ya. Yang ketiga itu menggunakan cara penulisan referensi yang bagus. Lampiran. Nah, lampiran ini Bapak Ibu bisa membuat foto dokumentasi pengambilan data itu praktek. Nah, nanti Bapak Ibu bisa cantumkan pada lampirannya. Nanti bisa Bapak Ibu lampirkan semua foto-foto dari wawancara pertama, yaitu dari produksi sampai konsumen akhir, itu bisa dilampirkan. Foto kuesionernya saat Bapak Ibu wawancara itu bisa di-scan dan dilampirkan juga. Yang ketiga itu unggah video praktek maksimum 5 menit. Nah, itu bisa diunggah pada e-learningnya, menambahkan video juga. Cukup ibu-ibu menambah ke link saja sama embednya. Nah, ibu cukup mengupload di Google Drive, nanti ibu ambil linknya, atau Bapak Ibu bisa upload di YouTube, nanti bisa diambil embednya untuk dicantumkan ke e-learning. Jadi kami hanya bisa melihat link videonya itu menggunakan linknya tadi. Nah, untuk yang kedua ini praktik unit 2, analisis persediaan bahan baku. Kalau ini kan datanya sudah disediakan pada e-learning nantinya. Jadi Bapak Ibu hanya sekedar mengolah data dan menganalisis. Kalau untuk laporannya ini, Bapak Ibu hanya memilih nanti akan ada ya, akan ada data mengenai permintaan. So, di kasusnya permintaan agroindustri, krispik buah. Nanti dari data yang ada, nanti Bapak Ibu cuma pilih 2 bahan baku aja. Sini saya contohkan nih. Nah, di sini kan nanti ada data, yaitu dari menggunakan bulan Januari sampai Desember. Untuk agroindustrinya itu bisa salak, nangka, pisang, apel. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengambil 2 objek saja agroindustrinya, misalnya salak sama nangka. Nah, bisa berarti dari bulan Januari sampai Desember dengan agroindustri salak sama nangka. Nah, setelah Ibu melihat dari sini, nanti akan muncul juga ke pembiayaannya. Nah, pembiayaannya ini baik biaya pesanan, biaya simpan, biaya pembelian bahan baku, sama total persediaan. Nah, di sini setiap agroindustri tadi itu ada semua untuk biaya pesanan dan lain-lainnya. Nah, sehingga setelah data tadi sudah Bapak Ibu olah, itu menggunakan EOQ. Nah, EOQ ini Economic Order Quantity, itu digunakan untuk melihat ketersediaan dari bahan baku itu sendiri. Nah, nanti dengan menggunakan rumus ini, nah mungkin Bapak Ibu sudah mengerjakan tugas 1 ya di sesi 3.
Bapak Ibu akan tahu gimana proses pembuatan ataupun pengolahan dari rumus ini. Nah, setelah mendapat hasilnya ataupun sudah mengolah data, Bapak Ibu bisa membuat laporan dengan langkah-langkahnya hampir sama seperti pada praktik unit 1. Hanya saja di sini hanya pembahasan itu berbeda pada objeknya. Kalau tadi distribusi dan transportasi, sedangkan untuk yang kedua yang ini mengenai persediaannya, gitu. Kalau prosesnya sama saja ya Bapak Ibu ya, formatnya sama saja. Nah, hanya bedanya itu pembahasannya ini. Saya merangkum sedikit pembahasan juga berbeda. Karena mengapa berbeda? Karena objeknya itu berbeda, jadi bahasanya itu juga berbeda. Nanti Bapak Ibu uraikan juga berdasarkan langkah-langkah panduan yang ada. Nah, mungkin itu ya dari penyampaian dari saya untuk praktek unit 1. Kalau sudah jelas mungkin tidak akan kita lakukan ke Zoom meeting yang kedua, tapi nanti misalnya kalau ada Bapak Ibu yang masih mau melakukan penguraian apa yang menjadi kendala Bapak Ibu yang masih belum bisa dipahami, nanti bisa kita buat Zoom meeting yang kedua. Karena waktunya yang terbatas dari pihak UT-nya memberikan. Itu dari jam 9.30 sampai 10 lewat 45, lebih kurangnya 1 jam. Belum dengan kendala-kendala yang ada ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu dari saya. Dari Bapak Ibu, apakah ada mau ditanyakan atau mau didiskusikan mengenai praktek yang sudah dilakukan ataupun mengenai ada kendala-kendala yang sedang dihadapi pada saat praktek yang sudah dilakukan? Mungkin gimana Bapak Ibu? Izin Pak, Ya, mungkin bisa di-share bahan Zoom-nya Pak ke grup. oh ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, oke. Baik-baik. Di sini kayaknya sinyal saya juga di sini sinyal saya sangat bermasalah ini kayaknya. Tapi saya juga bisa menggunakan handphone saja. Oke. Oke, baik. Nanti saya akan share ya untuk ininya yang sudah kita diskusikan ataupun sudah saya presentasikan di hari ini. Oke, yang lain? Izin Pak, ingin bertanya lagi Pak. Oh ya, silakan. Untuk mengunggah laporan video dan yang lain-lainnya itu Pak di sesi berapa ya Pak? Oke, untuk pengunggahan nanti itu Bapak Ibu bisa ngunggah di e-learningnya masing-masing ya. Untuk yang pertama itu pada tugas 1 kan pada sesi ketiga. Kalau di e-learning itu kalau nggak salah sampai tanggal 10 ya untuk pembuatan tugasnya. Nah, sedangkan untuk praktek unit 1 itu pada sesi kelima sesuai dengan jadwalnya yang sudah ada. Sedangkan untuk praktek unit 2 itu pada sesi ketujuh. Nah, nanti jadwalnya itu sudah ada di e-learningnya masing-masing. Nanti bisa dikumpulkan di sana. Untuk laporannya nanti bisa dicantumkan juga link video yang ada. Mungkin itu. Bu, ada yang lain, Bu? Baik, terima kasih ya Pak.
Oh ya, sama-sama. Yang lain apakah ada kendala atau ada yang mau diskusikan atau masih bingung mengenai praktek manajemen rantai pasok ini? Gimana Bapak Ibu? Gimana Ibu Winda, Pak Andi? Oke, Pak Dimas, ada yang mau disampaikan? Aman Pak, untuk saat ini sudah paham. Mungkin nanti kalau ada yang nggak paham, saya tanyakan via Japri ke Bapak. Oh ya, siap-siap. Nanti Bapak Ibu misalnya kalau ya, Pak Dimas? Nggak ada Bapak, nggak ada yang ditanyakan. Nggak ada yang ditanyakan Bapak. Nanti ya WA saja Bapak, mungkin kalau ada yang tidak paham. Oh ya, siap-siap. Nanti intinya kalau Bapak Ibu masih ada yang kurang paham, nanti bisa kita diskusikan, bisa di grup WA ataupun di via chat masing-masing ya. Nanti saya akan secepatnya untuk membalas ataupun merespon diskusi yang ada, baik dari WA, di grup, baik juga di personal nantinya. Nanti mungkin kalau ada Bapak Ibu juga mau melanjutkan ke web yang ketiga, saya bisa membuat juga Zoom lanjutan ya. Tapi nanti misalnya kalau Ibu sudah paham dan tidak melanjutkan ataupun tidak bisa mengikuti Zoom yang ketiganya, kita cukupkan pada Zoom kedua ini saja. Oke, nanti intinya itu kita akan diskusikan kembali di WA grupnya masing-masing ya. Baik, Pak. Oke. Baik Pak. Oke. Untuk ini apakah bisa Bapak Ibu videonya dibuka dulu untuk saya dokumentasi? Tidak bisa terbuka. Nggak bisa ya? Iya Pak, dia tidak bisa. Oke, yang bisa aja. Aduh. Ya Pak, makasih. Oh ya. Saya? Oke, nggak apa-apa. Pak. Oke. Oke, saya hitung 1, 2, 3. Oke. Lagi 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu sudah mengikuti Zoom-nya dan mungkin cukup sekian dari saya. Kita akan lanjut ke WA group ya kalau masih ada yang mau didiskusikan. Saya akhiri untuk Zoom web yang kedua ini. Kalau ada yang salah dari saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, kembali. Izin live ya semuanya. Ya, Bapak. Iya Pak.